Kita memang sudah menikah, tapi kau harus ingat, aku menikahimu hanya demi anak yang saat ini kau kandung. Kau paham? Mengangguk pelan. Tujuh tahun kemudian. Sebuah kecelakaan yang terjadi antara kamu dan Taehyung di sebuah klub malam yang menumbuhkan satu nyawa di dalamnya membuatmu dan Taehyung harus menikah. Bukankah di sini seorang wanita lah yang paling dirugikan? Terlebih malam itu Taehyung lah yang memaksamu melakukan itu, karena ia yang terlalu banyak minum. Sedangkan kamu masih sedikit bisa mengontrol kesadaran. Namun sepertinya takdir sudah menentukan jalannya terlebih dahulu. 7 tahun sudah berlalu. Seorang gadis kecil pun sudah tumbuh di antara kamu dan Taehyung. Tapi tidak ada yang berubah. Taehyung memang menyayangi anaknya sepenuh hati, tapi tidak denganmu. Walaupun ia menafkahimu, tapi kamu masih orang lain baginya. Berbicara sehari-hari pun sangat jarang. Kalian berbicara hanya sekedar hal penting mengenai Yura, anak darimu dan Taehyung yang sekarang sudah berumur 8 tahun. Di mana Yura? Tanyanya sambil beranjak duduk. Dia sedang memakai sepatu, sebentar lagi turun, jawabmu dan beranjak duduk setelah menata makanan. Pagi Oma, pagi apa? Ucapnya baru datang dan beranjak duduk di sampingmu. Pagi sayang. Yura, cepat habiskan susunya, nanti telat. Apa juga ada meeting pagi ini, ucapnya beranjak pergi ke depan membuat Yura langsung meminum susunya. Oma, Yura pergi dulu ya, mencium pipimu. Ya, tidak ada yang tinggal kan? Tidak ada Oma, Yura sudah periksa semuanya. Bagus, ya sudah, pergilah. Apa pasti menunggumu? Tersenyum yang Yura balas dengan anggukan dan berlari keluar. Perjalanan. Apa? Besok pagi penerimaan lapor. Yura ingin Oma dan Apa datang ya? Apa pasti datang sayang? Pastikan kali ini kau mendapatkan medali lagi, ha? Tertawa kecil. Mengangguk. Berarti Apa datang bersama Oma kan? Yura, Apa sudah pernah mengatakan, Oma tidak bisa datang. Apa akan datang bersama Imo Jessica ya? Tapi kenapa Apa? Bukankah Oma hanya di rumah? Kenapa Apa tak pernah ingin pergi bersama Oma? Kenapa harus Imo Jessica? Aku iri dengan teman-temanku. Oma dan Apanya selalu datang di hari seperti itu. Mereka terlihat sangat bahagia. Tapi kenapa Oma dan Apa tidak bisa seperti itu? Gumamnya sambil menyandarkan kepala ke jendela mobil dan menatap sendu keluar jendela. Taehyung yang mendengar itu hanya bisa menghela nafas. Ini bukan pertama kalinya Yura berbicara seperti itu. Sepertinya ia harus bertindak cepat. Jika ia benar-benar tidak bisa mencintai Yeon, ia harus mencari wanita pengganti Yeon untuk Yura.
Di sini kamu sedang membersihkan kamar, namun beberapa saat atensimu pun teralihkan pada berkas yang berada di birai kasur. Kamu pun membaca berkas itu. Bukankah ini berkas meeting Taehyung? Dan tadi dia bilang ada meeting. Ya ampun, kenapa Taehyung bisa lupa dengan berkas sepenting ini? Gumammu. Jessica adalah asisten pribadi sekaligus teman Taehyung. Jadi kau ingin menceraikan YN? Kau pikir semua itu mudah? Aku harus mencari seseorang yang benar-benar kucintai terlebih dahulu sebelum menceraikannya. Bagaimana denganku? Apa kau tidak memiliki perasaan sedikit pun padaku? Godanya membuat Taehyung tersenyum dan berjalan ke arahnya. Jadi, kau mau menjadi ibu untuk Yura? Tentu saja. Baiklah, kalau begitu aku akan segera menceraikannya. Suara yang sontak membuat Taehyung dan Jessica menoleh. Dan betapa terkejutnya mereka begitu melihatmu sudah berdiri di ambang pintu serta berkas-berkas yang sudah jatuh berserakan karena kamu mendengar semua yang mereka ucapkan. YN? Kamu yang tadi membeku seketika langsung menyadarkan diri dan kembali mengutip semua berkas yang kamu jatuhkan. Maaf, aku mengganggu. Aku hanya ingin mengantarkan berkas ini, sepertinya penting. Ucapmu bergetar karena menahan rasa sakit di hatimu. Taehyung melihat berkas-berkas yang ikut bergetar itu. Ia jadi tahu kalau YN pasti sudah mendengar semuanya. Perlahan, ia mengambil berkas itu dan kembali menatapmu yang berusaha untuk tersenyum. Kalau begitu, aku pergi dulu. Permisi, tersenyum dan langsung meninggalkan ruangan itu. Setelah kamu pergi, dengan ekspresi datar, Taehyung kembali duduk di kursi kebesarannya. Pandangannya tak lepas pada berkas itu. Sangat jelas bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. Apa YN mendengar semuanya? Dia pasti salah paham, ucap Jessica. Ucapan yang membuat Taehyung tersadar dari lamunannya. Sudahlah, tak usah pikirkan. Lagian kau sendiri yang memulainya. Ya mana aku tahu kalau YN akan datang. Ya, sebenarnya ucapan mereka tadi hanyalah candaan semata. Taehyung dan Jessica sudah lama berteman, tapi sungguh mereka tak mempunyai perasaan sedikit pun satu sama lain. Jessica pun sebenarnya sudah punya tunangan, dan sebentar lagi akan menikah. Kamu berjalan memasuki rumah dengan tatapan kosong. Kata-kata Taehyung tadi masih terngiang-ngiang di telingamu. Kamu menarik nafas dalam-dalam dan beranjak duduk di sofa. Jadi Taehyung benar-benar akan menceraikanku? Batinmu. Apakah selama 7 tahun hidup bersama, Taehyung benar-benar tak memiliki perasaan sedikit pun padaku? Menghela nafas kasar. Kamu yang sedang menata makanan teralihkan pada Taehyung yang baru saja duduk, tetapi tidak dengan Yura. Aku akan memanggil Yura.
ucapmu dan beranjak pergi. Yura panggilmu masuk ke dalam kamar. "Ya, Oma," jawabnya. "Kau sedang apa? Kaja, makan malam. Ayahmu sudah menunggu," menghampiri Yura yang sedang menggambar di atas kasur. "Sebentar lagi, Oma, ini akan segera selesai," jawabnya tanpa menatapmu, membuatmu menghela nafas menatapnya dan beralih mengusap lembut surai Yura. "Cah, selesai. Oma, lihatlah," ucapnya menyodorkan buku gambar. Kamu mengambil buku gambar itu dan melihatnya. Air mata pun langsung terbentuk sempurna begitu kamu melihat itu. Terlihat di sana sebuah keluarga kecil yang tertawa bersama dan yang membuatmu semakin sedih. Di sana Yura menuliskan namanya, Taehyung, dan juga dirimu. "Oma, kenapa Oma menangis?" tanyanya langsung mengusap pipi Yen yang mengeluarkan buliran bening tanpa sengaja. "Apa gambarnya sangat jelek sampai Oma menangis?" tanyanya polos. "Ania, Oma hanya terharu. Ini sangat bagus," tersenyum. Yura, begini, menggenggam tangan Yura. "Apa Yura mau mempunyai Oma baru?" "Maksud Oma?" "Apamu sudah menemukan Oma yang baru dan pantas untukmu. Jadi suatu saat, jika Oma tidak tinggal di rumah ini lagi, Yura harus janji jangan lupakan Oma ya." "Oma baru? Maksud Oma, apa akan menikah lagi? Dan Oma akan pergi dari rumah ini?" "Tidak, Yura tidak mau. Oma Yen Oma satu-satunya Yura." "Tapi Oma baru Yura baik kok. Namanya Jessica. Dia bahkan lebih cantik dari Oma. Jadi..." "Imo Jessica? Tidak, bagiku lebih cantik kan Oma. Pokoknya aku tidak mau Imo Jessica menjadi omaku." "Tunggu, Yura sudah mengenalnya?" "Tentu saja. Setiap acara di sekolah Apa selalu membawa Imo Jessica. Aku selalu meminta supaya Apa membawa Oma. Tapi dia selalu bilang Oma tidak bisa. Dan dia malah membawa Imo Jessica." Lagi dan lagi dadamu terasa begitu nyeri mendengar ini semua. Yura bahkan sudah mengenali Jessica. Sudah sejauh itukah Taehyung merencanakannya? Pikirmu. "Ya sudah, kita tidak usah bahas ini lagi. Ayo turun, ayahmu sudah lama menunggu," ucapnya membuat seorang pria yang dari tadi berdiri di balik pintu kamar Yura langsung bergegas pergi. "Ya, dia, Kim Taehyung. Karena terlalu lama menunggu di meja makan, ia menyusulmu. Namun langkahnya terhenti begitu mendengar pembicaraanmu dan Yura." Kamu kembali ke kamar setelah selesai mencuci piring bekas kalian makan malam dan menemukan sosok Taehyung yang sedang asik memainkan ponselnya di atas kasur. Perlahan kamu beranjak dan berbaring membelakangi Taehyung. "Yura ingin kau datang besok pagi di penerimaan lapornya," ucapnya membuka suara. "Ya, kau tidak mendengarku?"
Aku mendengarnya. Lagi pula kau tak perlu bilang padaku. Bukankah kau sudah mengatakan pada Yura bahwa aku tidak bisa datang? Tidak apa-apa, datanglah bersama Jessica. Itu lebih baik. Kau marah padaku? Hania, untuk apa aku marah? Kau tenang saja. Aku sadar akan posisiku. Ucapmu membuat Taehyung bungkam. Hari ini di penerimaan lapor Yura, Taehyung datang sendiri. Seperti biasa, Yura selalu mendapatkan peringkat 1 di kelasnya dan juara umum antar kelas. Taehyung terlihat sangat bahagia dan merasa bangga pada putrinya itu, tapi tidak dengan Yura. Yura masih memasang wajah sedihnya kala dirimu ternyata masih tak datang bersama Taehyung. Terlebih melihat murid lain yang mendapatkan juara ditemani oleh kedua orang tuanya. Setelah pemberian medali dan foto bersama, para orang tua dipersilahkan untuk kembali ke tempat masing-masing dan yang mempunyai kesibukan sudah diperbolehkan untuk pulang. Membuat Yura yang sejak tadi menahan kesedihannya langsung berlari meninggalkan ruangan itu. Yura panggil Taehyung dan langsung mengejarnya. Taehyung mendengar Yura sampai keluar. Seketika ia menghela nafas dan langsung membuka kunci mobil kala sang putri terlihat menuju ke arah mobil. Masuk ke dalam mobil. Kenapa kau harus berlari seperti tadi, ha? Bagaimana jika kakimu tersandung dan jatuh? Ucapnya sambil memakai sabuk pengaman. Yura tak menjawab. Pertanda gadis itu sedang marah. Ia hanya menatap keluar jendela mobil, membuat Taehyung yang melihat itu hanya bisa menghela nafas dan bergegas pergi. Perjalanan. Oma? Apa itu Oma? Ucap Yura membuat Taehyung menoleh keluar jendela dan mendapati dirimu yang sedang berdiri di halte bis. Membuatnya langsung meminggirkan mobil. Begitu mobil berhenti, Yura pun langsung turun dari mobil membuat Taehyung terperanjat kaget karena takut Yura kenapa-napa. Yura! Teriaknya dan ikut bergegas keluar mobil. Oh, Yura, hati-hati sayang, ucapmu langsung menghampiri Yura dan menggenggam tangannya. Menarik tangan Yura sedikit kasar. Yura, sudah berapa kali apa katakan jangan main lari-lari saja. Itu bahaya, kau tidak dengar? Menepis tangan Taehyung yang menggenggam tangan Yura. Kau bisa menyakitinya, ucapmu lalu mengusap lembut tangan Yura yang sedikit memerah. Sedangkan Yura hanya menunduk sendu. Maafkan apa? Apa sakit? Tanyanya mengelus lembut suara Yura yang Yura balas hanya dengan gelengan kepala. Oma dari mana? Ayo kita pulang. Bahan-bahan masakan di rumah sudah habis, jadi Oma pergi membelinya. Kalau tidak, Yura tidak bisa makan. Mengangkat kantong belanjaan dan tersenyum. Sudah dapat semua?
Ya, sudah. Ya sudah, ayo pulang, ucap Taehyung yang kamu balas dengan anggukan. Oma duduk di depan sama apa ya? Yura di belakang saja. Menatap Taehyung sekilas. Tidak sayang, Oma duduk di belakang dengan Yura saja. Tidak mau, ucapnya dan langsung masuk mobil dan mengunci pintu mobil bagian belakang. Ya, walaupun Yura masih terbilang kecil, ia tahu betul akan hubunganmu dengan Taehyung, yang tidak baik-baik saja. Gadis itu bisa melihat bagaimana jauhnya hubunganmu dengan Taehyung. Tidak apa-apa, ayo masuk, ucapnya yang kau balas dengan anggukan dan mulai beranjak. Ya awas. Kedua mani itu kembali bertemu setelah bertahun-tahun lamanya. Namun ada yang berbeda bagi Taehyung. Hatinya tiba-tiba berdegup begitu kencang. Dan kenapa perasaan aneh mulai muncul kala menatap mani itu? Tersadar dan langsung membenarkan diri. Terima kasih, ucapmu dan langsung kembali beranjak masuk mobil. Perjalanan. Oma lihat, aku mendapatkan medali lagi. Oma sudah tahu kalau putri Oma akan mendapatkan medali lagi. Jadi, kita harus berfoto lagi ya, ucapmu sambil mengatur ponsel yang Yura balas dengan antusias. Kamu mengarahkan ponsel supaya dapat memperlihatkan di mana Yura yang memelukmu dari kursi belakang serta medali yang ia pegang. Taehyung yang melihat itu tanpa sadar mengukir senyum dan langsung memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. Tak ingin mengajak apa? Hihi, kajak apa kita berfoto bertiga? Ucap Yura dan Taehyung pun langsung mendekat ke arahmu membuatmu membeku seketika. Taehyung seketika menoleh karena kamu tak kunjung menekan tombol jepretan. Kenapa kau malah diam saja? Ucapnya menatap kedua manikmu begitu dekat membuatmu tersadar. Oh, iya, jawabmu dan langsung bersiap berfoto. Kirimkan padaku, ucapnya dan kembali menjalankan mobil. Kamu sungguh menatapnya bingung. Kenapa sikap Taehyung tiba-tiba berbeda? Pikirmu. Malam. Kenapa kau belum mengirimkan foto tadi siang? Tanyanya begitu melihatmu baru saja masuk ke kamar. Maaf, aku lupa. Aku akan mengirimnya sekarang, ucapmu sambil mengambil ponsel. Kamu pun mengirimkan foto tadi siang ke Taehyung, tapi tidak foto bertiga. Sebelum mengirimnya, kamu memotong bagian foto pada dirimu terlebih dahulu, sehingga menyisakan hanya Taehyung dan Yura yang ada di foto itu. Setelah mengirimkannya, kamu pun langsung beranjak berbaring membelakangi Taehyung untuk segera tidur. Kening Taehyung langsung mengerut kala melihat foto itu. Ia menoleh menatap dirimu yang sudah tertidur membelakanginya. Ia tahu betul kenapa kamu mengirimkan fotonya menjadi seperti itu. Itu karena kamu berpikir Taehyung tidak akan suka dengan adanya dirimu di foto itu. Taehyung menghela nafas dan beralih meraih ponselmu yang kamu letakkan di meja kecil, tempat lampu tidur. Karena sudah terlarut dalam alam mimpi, kamu sama sekali tak menyadari akan hal itu. Setelah mendapatkan ponselmu, ia langsung membukanya.
Dan betapa tidak percayanya ia saat melihat foto wallpaper ponselmu terpampang foto pernikahan kalian berdua. Tak ingin berpikir panjang, Taehyung langsung mencari foto kalian tadi siang di galeri dan mengirimkannya ke ponselnya. Setelah terkirim, ia pun kembali membolak-balikkan galerimu. Sungguh hatinya tiba-tiba berdetak hebat kala melihat foto-foto di sana. Terlihat di sana sebagian besar dari seluruh foto di galerimu adalah foto Taehyung dan Yura. Taehyung yang menggendong Yura saat masih bayi, Taehyung yang bermain bersama Yura, makan bersama, bercanda bersama. Semua foto itu kamu ambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan Taehyung. Buliran bening pun tanpa sengaja jatuh ke layar ponsel. Taehyung sungguh tidak tahu harus berbuat apa. Wanita yang selama ini ia acuhkan ternyata... Sudahlah, Taehyung tak tahu harus berkata apa. Yang pasti hatinya tiba-tiba terasa sesak dan nyeri melihat ini semua. Setelah meletakkan kembali ponselmu di atas meja, ia menoleh menatap wajahmu yang tertidur pulas sebentar. Dan tanpa disengaja, senyum sendu pun terukir begitu saja. Seharusnya selama ini ia belajar mencintaimu, karena takdir sendiri yang membawamu ke kehidupannya. Berjabat tangan dengan klien. Ya, saya juga berterima kasih. Semoga proyek kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Tersenyum. Tentu saja Tuan Kim, saya sangat percaya pada perusahaan Anda. Mari, ucapnya sebagai tanda untuk memakan makanan yang sudah terhidang di depan mereka. Tak beberapa lama saat Taehyung dan kliennya menyantap dan berbincang-bincang dengan kliennya, semuanya teralihkan akan perdebatan yang sedang terjadi di meja yang tak jauh dari mejanya. Oh, Tuan Kim, bukankah itu istri Anda? Saya tak sengaja melihat sosial media Anda pagi ini. Bukankah wanita itu? Ucapnya membuat Taehyung memperhatikan pelayan yang sedang berdebat itu. Dan ternyata ya, benar. Itu Yen. Kenapa istri Anda bekerja sebagai pelayan? Apa Anda tidak menafkahinya? Ucapan yang sontak membuat amarah langsung memenuhi Taehyung. Ya, sebenarnya foto kalian bertiga yang diambil Taehyung tadi malam ia posting di sosial medianya. Membuat semua klien yang ia kenal mengetahui wajahmu, termasuk klien Taehyung yang satu ini. Karena jujur selama ini semua orang di kantor dan klien-klien perusahaan yang bekerja sama dengan Taehyung tak pernah tahu wajah asli istrinya. Baru pagi ini Taehyung mempublish dirimu, tapi kenapa malah situasinya tepat seperti ini? Tapi Anda memesan ini, Tuan. Ya, kau tahu aku memesan apa? Kau yang tidak becus bekerja. Di mana manajermu? Aku ingin berbicara dengannya. Tuan, tolong jangan membuatku terkena masalah. Jelas-jelas kau memesan menu ini. Lihatlah, aku mencatatnya, Tuan. Ya, kau berdiri dan ingin menamparmu membuatmu langsung memejamkan mata erat. Namun tamparan itu tak kunjung kau rasakan, membuatmu perlahan kembali membuka mata. Taehyung, gumammu karena melihat Taehyung yang mencekat tangan Namja yang ingin menamparmu itu. Ya, siapa kau? Lepaskan tanganku. Aku ingin memberi pelayan ini pelajaran. Lepaskan. Berusaha melepaskan cekatan Taehyung, namun pria itu semakin mencekatnya kuat. Hah? Ya, kau gila? Ringisnya. Wanita ini istriku. Jika kau berani menyentuhnya, kau akan tahu akibatnya.
Tekannya menghempaskan tangan Namja itu dan beralih menarik kasar tangan YN keluar dari restoran itu. Sakit, ringismu. Tae, tunggu, kenapa kamu membawaku pergi? Sesampai di dalam rumah, Taehyung langsung menghempaskan tanganmu dan menatapmu tajam. Siapa yang menyuruhmu bekerja? Apa uang yang kuberikan tak cukup untukmu? Aku apa? Kau ingin mempermalukan aku pada semua orang bahwa kau bekerja sebagai pelayan restoran? Dan supaya orang berpikir aku tak menafkahimu, begitu? Apa maksudmu? Aku sama sekali tak pernah berpikir seperti itu, Tae. Lagi pula, tidak ada yang tahu bukan kalau aku istrimu. Kau sendiri yang mengatakan kalau aku istrimu di depan Namja tadi. Semua orang sudah tahu kau istriku, dan mereka mungkin juga sudah tahu bahwa istri seorang Kim Taehyung bekerja sebagai pelayan restoran. Tekadnya di akhir kata. Tapi kenapa? Apa itu salah? Kenapa aku salah jika bekerja sebagai pelayan restoran? Bukankah sebentar lagi kau akan menceraikanku? Aku bekerja supaya aku bisa menghidupi diriku sendiri kelak. Apa itu salah? Ucapmu dengan beliran bening yang mulai jatuh dari pelupuk matamu. Yen, tidak apa-apa. Aku sudah tahu, Taehyung. Dari awal pernikahan kita memang sepenuhnya demi Yura. Aku tak apa, sungguh. Kau berhak menikah dengan wanita yang benar-benar kau cintai dan ibu yang lebih baik untuk Yura. Uruslah segera surat perceraiannya. Aku akan menandatanganinya dan pergi dari rumah ini. Tolong jaga Yura dengan baik. Ucapmu sendu dan berlalu pergi. Taehyung pun ambruk terduduk di sofa. Sungguh, hatinya terasa sesak. Ia sadar, ia sekarang sudah mencintaimu, dan ia sungguh tak mau kehilanganmu. Makan malam. Di mana omamu Yura? Tanyanya begitu tak melihat sosok dirimu di meja makan, sedangkan makan malam sudah terhidangkan. Oma bilang dia masih kenyang apa, jadi Oma menyuruh kita makan duluan saja. Sudah larut, tapi tanda-tanda kamu akan masuk ke kamar pun tidak ada. Ya, sejak kejadian tadi siang, kamu sama sekali tak menginjakkan kaki di kamar ini, melainkan kamu pergi ke kamar tamu. Suara pintu yang terbuka membuatmu yang masih duduk melamun di birai kasur menoleh. Kamu menatap mata Taehyung sekilas dan langsung mengalihkan kembali pandanganmu ke lain arah. Sedangkan Taehyung, ia perlahan mendekatimu dan ikut duduk di sampingmu. Tak ada yang membuka suara.
Tak ingin menghiraukan Taehyung, sesaat kamu pun langsung beranjak ke tempat tidur guna membaringkan diri, membelakangi Taehyung. Taehyung yang melihat itu menatap dalam dirimu yang sedang membelakanginya. Perlahan, ia pun ikut naik ke atas kasur dan langsung memelukmu dari belakang dengan begitu erat. Maafkan aku mohon maafkan aku. Kata yang menembus di telingamu berhasil membuat air mata kembali keluar tanpa permisi. Aku tak ingin kau pergi. Aku mencintaimu. Kau ibu dan istri terbaik. Tidak akan ada yang bisa menggantikanmu. Aku tak akan pernah menceraikanmu. Ucapnya semakin mengeratkan pelukan. Jangan berbohong, Tae. Kau tak pernah mencintaiku. Kau mencintai Jessica. Tidak, kau tahu Jessica hanyalah temanku. Dia juga sudah punya tunangan. Aku benar-benar mencintaimu, Yen. Aku tak ingin kehilangan dirimu. Aku tidak tahu sejak kapan, tapi rasa ini tumbuh begitu saja. Percayalah, aku mencintaimu. Ucapnya sambil menenggelamkan wajah di leher pundakmu. Tolong bangunkan aku. Ini sangat menyakitkan. Aku tak ingin berharap pada apa yang tidak akan pernah terjadi. Mendengar hal itu, Taehyung pun mengarahkanmu untuk berbalik menatapnya. Taehyung menempelkan dahimu dan dahinya dengan air mata yang sama-sama mengalir dari kalian berdua. Ini kenyataannya, sayang. Aku benar-benar mencintaimu. Percayalah. Kata yang membuat isak tangis bahagia terdengar. Kamu membuka mata menatap kedua mani Taehyung dan langsung memeluknya erat. Aku mencintaimu. Membalas pelukan tak kalah erat. Aku juga mencintaimu, sangat-sangat mencintaimu. Ucapnya sesekali mencium pucuk kepala YN. Satu tahun kemudian. Selama 1 tahun semuanya berubah bagimu. Rasa cinta yang Taehyung berikan benar-benar membuatmu bahagia. Terlebih Yura yang juga bisa merasakan perubahan di antara kalian berdua juga ikut senang. Jadi Oma dan Apa akan pergi penerimaan laporku? Yeay, gue mau Oma. Apa? Aku sangat bahagia. Teriaknya bahagia. Kamu dan Taehyung pun ikut tersenyum bahagia kala melihat senyum sang putri. Sambil menatap senyum Yura, Taehyung meraih tanganmu dan menggenggamnya erat. Ia sesekali juga mengelusnya lembut. Tak ada yang berubah. Dari dulu Yura masih menetap di posisinya. Sebagai juara 1 di kelas dan juara 1 umum antar kelas. Berjabat tangan dengan Taehyung. Sepertinya kepintaran Apanya menurun drastis ke Yura. Tertawa. Selamat Tuan Kim, Nyonya Kim. Yura masih bertahan di posisinya. Tersenyum. Tertawa. Ini juga berkat istri saya yang mampu mendidik Yura dengan baik. Ucapnya sambil menarik pinggangmu untuk lebih dekat dengannya, membuat semuanya mengangguk dan tersenyum bahagia.
Perjalanan pulang. Walaupun Yura tetap mendapatkan nilai tertinggi, jangan pernah merasa sudah hebat ya. Tetaplah berusaha lebih keras lagi untuk mencapai apa yang Yura cita-citakan. Mengerti? Ya, Oma. Apa? Aku ingin hadiah. Hadiah? Tumben sekali. Selama ini Yura tak pernah meminta hadiah kalau Yura juara. Baiklah, katakanlah. Yura mau apa? Aku ingin adik. Kata yang sontak membuat Taehyung langsung meminggirkan dan menghentikan mobilnya. Kenapa? Kenapa kita berhenti? Apa itu susah? Aku bosan bermain sendirian. Kalau aku punya adik pasti seru bisa bermain bersama. Bagaimana sayang? Sepertinya Yura benar kalau dia punya adik, rumah juga akan semakin ramai. Ucapnya menatap nakal ya, En. Mencubit perut Taehyung. Heish, opa. Yura, kau lihat kan? Setiap apa ingin memberimu adik pasti Oma mencubit apa. Kadang apa juga dipukul, oh. Kau tahu? Bohongnya. Ya, opa, aku tak pernah memukulmu, oh. Makanya Oma harus mau memberikan adik. Kalau tidak apa? Kau sudah berani mengancam Oma? Setelah kamu mengatakan itu, Yura dan Taehyung pun saling menatap dan langsung menggelitikimu. Yura, opa, hentikan, ini geli. Opa, Yura, tertawa. Makanya, Oma harus mau memberikanku adik. Kalau tidak, aku dan apa akan terus menggelitiki Oma. Tertawa. Yura, hentikan, opa. Geli. Tertawa. Arasel, Oma mau, tapi hentikan. Ucapmu membuat Taehyung dan Yura langsung berhenti. Saat Taehyung dan Yura sudah berhenti, kamu pun kembali mengatur nafas yang sudah tak beraturan. Melihatmu yang seperti itu, Yura dan Taehyung pun kembali saling berpandangan dan betapa jahatnya ayah dan anak itu malah high fives di depanmu. Yeay, punya adik. Menatapmu. Heish, opa, kesalmu sambil melipat kedua tangan di dada. Melihat istrinya seperti itu, tentu saja Taehyung tak tinggal diam. Ia kembali menjalankan mobil sambil meraih tanganmu dan mengecupnya sekilas, membuatmu kembali tersenyum. Yura yang melihat itu tak mau kalah. Ia mencium pipimu dan pipi Taehyung bergantian, membuat kalian kembali tertawa bahagia bersama. Ending.